setelah Nabi sedo, kami juga pernah bermakmum kepada Abu Bakar. Wa Umar, setelah Abu Bakar sedo, maka kemudian yang jadi imam itu Umar. Anas juga pernah sholat, artinya selalu sholat di belakangnya Umar. Wa Utsman, kami juga sholat bersama Utsman setelah wafatnya Umar. Nah, ternyata baik ketika bersama Nabi, bersama Abu Bakar, bersama Umar maupun bersama Utsman, falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak mendengar mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini artinya bacaan basmalah kebanyakan dari sahabat itu adalah dibaca sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasul Karim. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, kita sudah memasuki bulan Rajab nih. Dan bulan Rajab itu adalah salah satu dari 4 bulan suci yang ada dalam 1 tahun. Jadi 1 tahun itu ada 4 syahrul hurum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 3 ini gandengan, berurut-urutan. Nah, ini yang melentang sendiri Rajab. Nah, mungkin pertanyaannya apa sih spesialnya bulan Rajab? Ya, kata Imam Al-Qurtubi, siapa yang berbuat baik di dalamnya, maka nilai pahalanya akan lebih berlipat dibandingkan dengan kebajikan yang sama yang kita lakukan di luar bulan Rajab atau bulan haram. Makanya yuk kayaknya kita coba optimalkan nih, lelah kita harus untuk kebaikan. Bahkan mungkin kita luangkan waktu, juga luangkan waktunya harus untuk kebaikan, termasuk nanti kita mengeluarkan harta ya untuk kebajikan. Insya Allah keluar Dzulhijjah, keluar dari bulan Rajab kita akan berlimpah pahala karenanya. Cuma kata Imam Al-Qurtubi pula, siapa yang berbuat kejahatan di bulan Rajab, maka nilai dosanya pun menjadi lebih besar. Nah, di sini mestinya kemudian membuat kita itu lebih waspada nih dengan sikap dan perbuatan kita. Ayo kita jaga lisan nih. Jangan sampai kemudian kita mengucapkan ucapan yang justru menjadi sebab bertambahnya dosa bagi kita. Ayo kita jaga mata dari memandang atau dari melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ayo jaga telinga dari perkara yang dilarang untuk didengar. Ya, ayo jaga tangan kita, jangan sampai menyakiti orang lain atau mengambil hak orang lain. Ayo jaga kaki kita, jangan sampai kita melangkah ke tempat-tempat kemungkaran. Ayo jaga perut kita, jangan kita masuki sesuatu yang haram. Termasuk hati kita jaga. Jangan sampai ada kedengkian, kebencian kepada semua muslim tanpa ada alasan dan seterusnya. Insya Allah dengan 2 tadi ya kita coba optimalkan amal kita dan kita peper hawa nafsu kita. Insya Allah ibarat neraca pembayaran, kita berharap debitnya lebih banyak daripada kreditnya ya. Kita akan panen pahala sekeluar bulan Rajab. Dan masuk bulan Rajab tentu hitungan-hitungannya jadi berarti sudah sangat dekat dengan bulan Ramadan. Bolehlah berdoa, Allah barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kita berharap masih bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan insyaallah. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, ini sebagai pemanasan jumpa kita di malam hari ini dan kita masih akan melanjutkan merefresh ya, mengevaluasi kembali gerakan dan bacaan sholat kita, karena ini termasuk diantara perkara yang paling penting itu adalah sholat, ibadah yang paling puncak ya,
puncak peribadatan itu adalah sholat. Makanya ini menjadi kunci diterimanya amal ibadah yang lain. Kalau begitu kita berusaha nih untuk terus memperbagus kualitas sholat kita. Ya. Satu, sedikit tambah sebagai sisipan, jangan remehkan sholat, karena tadi ya, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Allah Ta'ala mengendikakan ya. Dan setelah mereka datanglah pengganti yang buruk. Jadi generasi berganti dengan generasi selanjutnya itu disebut sebagai generasi yang buruk. Kenapa? Adha'us shalah, generasi yang menyepelekan sholat. Wattaba'us syahwat, generasi yang memperturutkan syahwat. Ternyata kalau orang itu sudah berkecimpung dalam dua perkara ini, satu nyepelek ke sholat, dua memperturutkan syahwat, fasaufa yalqauna hoyan, pasti kelak akan menemui hoyan. Nah, hoyan itu apa? Hoyan itu satu sumur yang ada di dasar jahanam. Yasilu fiha sudidu ahlun nar, yang mana di dalamnya itu mengalir darah dan nanahnya penghuni neraka. Alhamdulillah, ini ternyata disiapkan untuk orang-orang yang adha'us shalah wa taba'us syahwat. Ya, pada ke salat memperturutkan salat. Dan satu keutamaan nih dari ibadah salat, apa sih fadilahnya salat ini? Salah satu penghapus dosa ya salat. Sampai Nabi menyebutkan dengan kalimat seperti ini. Ara'aitum law ana naharon bi babi ahadikum ya yahtasilu fihi kullu yawmin khamsan mataqulu daka yubaki ya dari kayuki min daronihi. Nabi bersabda seperti itu. Bagaimana pendapat kalian nih? Jika di depan rumah kalian itu ada sungai, yang mana kalian itu bisa mandi sehari itu 5 kali di dalamnya, mungkin nggak kalian itu masih punya daki, gitu kan? Masih punya guluh, kertas daki? Ya, bulat ya, bulat. Jadi Nabi bertanya seperti itu, maka para sahabat kemudian mengatakan, la yuki, kayaknya nggak mungkin ada lagi daki ya Rasulullah, sedino siram ping gangsal gitu kan. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, fadzalika mislu shalawatil khamsah, seperti itulah perumpamaan sholat yang 5 waktu, yamhullahu bihil khotoya, dengannya akan menghapus semua kesalahan-kesalahan kita. Nah, dari situ kayaknya kita harus senantiasa evaluasi tentang kebagusan ibadah sholat kita. Nah, itulah kaum muslimin, kita akan melanjutkan nih gerakan dan bacaan sholat. Kemarin kita telah sampai sedekap ya. Jadi jangan lupa langkah persiapan yaitu pakaian, kalau bisa tidak isbal, dan pilihlah pakaian yang tidak bergambar seperti itu ya. Kemudian untuk posisi berdiri ya, bahwa badan menghadap kiblat, menempatkan sutroh kalau sholat sendirian. Kalau nanti sholat berjamaah, sutrohnya sudah diwakili oleh imam, dan garis-garis ini sudah cukup menjadi sutroh atau pembatas. Nah, kalau badan menghadap kiblat, nah nanti jari-jarinya juga diarahkan ke arah kiblat, ini ya, jari-jarinya juga. Kemudian ini niat di dalam hati ya, karena tidak ada lafal niat yang memang sampai kepada Nabi, artinya memang benar-benar diajarkan oleh Nabi, misalnya kayak usolli fardhu subhi, usolli fardhu isya'i, dan seterusnya, tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Tapi kalangan Syafi'iyah menganggap bahwa ini bagian dari sunnah, gitu kan? Cukuplah setidaknya di dalam hati, oh niat badai sholat, gitu kan, niat mau sholat isya kayak maghrib kayak dan seterusnya, gitu. Sebagai makmuman, imaman dan seterusnya, silahkan, gitu ya. Tidak perlu dilafadzkan, tapi munculkan niat, karena innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Kalau tidak, niatnya bukan ibadah, ya tidak akan bernilai ibadah. Ini kemarin sudah kita bahas. Kemudian sholat dimulai dengan takbir ya. Jadi takbir ini telah mengharamkan sesuatu yang halal. Artinya begitu takbir ya sudah, ada perkara-perkara yang haram untuk dilakukan, karena nanti kalau dilakukan ya membatalkan sholat, gitu ya. Nah, sekali lagi pembukanya adalah takbir. Idza qumta ila sholati fa asbihul wudu. Jika kalian berdiri untuk sholat, maka sempurnakanlah wudu, summastaqbilal kiblat, kemudian menghadaplah ke arah kiblat, fakabbir, kemudian bertakbirlah. Kemarin kami sampaikan, takbir itu bisa kalimatnya bersama mengangkat tangan Allahu Akbar, bisa juga setelah mengangkat tangan ya. Jadi kita sudah gerak dulu,
baru kemudian Allahu Akbar, gitu kan. Ini imam biasanya seperti itu, atau sebelum mengangkat tangan Allahu Akbar, baru kemudian mengangkat tangan. Nih, kemudian dengan mengangkat tangan ini setinggi berapa? Ada dua riwayat, dua-duanya baik. Setinggi bahu, boleh juga setinggi telinga. Jadi tidak terlalu tinggi. Allahu Akbar, enggak. Allahu Akbar, nih telinga atau bahu. Allahu Akbar. Dengan posisi tapak tangan dihadapkan ke arah kiblat. Jari-jari dirapatkan, bukan begagah. Allahu Akbar, bukan, tapi dirapatkan. Ya. Ini arahnya kiblat. Juga bukan seperti ini. Bukan seperti ini. Ya. Ini sudah kita bahas. Telapak tangan membuka, tidak menggenggam, jari-jari kemudian menghadap ke atas. Telapak tangan mengarah ke arah kiblat. Ya. Kemarin sudah sampai sedekap. Ini cara sedekap ada dua. Gimana? Satu, diletakkan. Ya. Sekedar diletakkan. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Ya. Bisa juga tangan kanan menggenggam pergelangan. Ini digenggam. Diletakkan di mana? Di dada. Kemarin sudah kita bahas ya. Ini dalil-dalil itu. Nah, nanti pandangan ke tempat sujud. Jadi pandangan mata kita itu ketika sholat itu kemana? Ya, ke tempat sujud. Nih, maaf ya. Bukan menga-mengo dan seterusnya ke atas, nggak boleh. Baik, kita lanjutkan sekarang. Tadi sampai bersedekap. Nah, ketika sudah bersedekap, maka yang ketiga adalah membaca doa iftitah. Gimana biasanya bacanya? Allahu Akbar kabira. Ya Allahu Akbar kabira. Ya Allahu Akbar. Oke, ya. Sama-sama, nggak masalah gitu ya. Nah, kami hanya contoh satu hadis yang menjelaskan seperti itu. Sebenarnya apa sih yang dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diam antara takbir sampai Al-Fatihah? Disebutkan ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza ftataha salat sakata. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika memulai salat biasanya beliau itu diam hunaihatan, sesaat. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, beliau. Nah, ketika itu di antara sahabat ada yang bertanya, faqultu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi bapak ibumu ya Rasulullah, ma taqulu fi sukutika baina takbir wal qiraah. Jane napa sih sing jenengan waos antara takbir pertama tadi dengan bacaan Al-Fatihah jenengan iku maos napa? Nah, Nabi niku lajeng ngendika, aku mengucap ini. Ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma silni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Ini di dalam Bukhari Muslim. Yuk sambil kita coba refresh nih bacaan kita yang pakai Allahumma ba'id baini gitu kan. Yang pakai Allahu Akbar kabir nggak masalah. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim ketika sahabat bertanya jenengan mau nopo sak wekdal mendel, karena bacaan beliau kan tidak terdengar dari belakang karena bacaannya sir, maka ditanyakan, oh ternyata beliau baca ini. Yuk kita tirukan nih. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma silni
min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Nah, sambil sedikit kita coba renungi, sebenarnya kita itu lagi dongeng apa sih ini di dalam doa ini gitu. Allahumma ya Allah, ba'id baini, ya, jauhkanlah antaraku, wa baina khotoyaya, dengan kesalahan-kesalahanku, kama ba'adta, sebagaimana engkau telah jauhkan, bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat. Pertanyaan, kita punya salah nggak kira-kira? Kita punya salah nggak? Makanya tadi sholat itu penghapus dosa. Ketika kita sholat itu sebenarnya sedang berdoa kepada Allah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antaraku dengan kesalahan-kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Kita berharap kesalahan kita itu dijauhkan dari diri kita. Bisa dipahami? Allahumma ya Allah, ba'id baini, jauhkanlah antaraku, wa baina khotoyaya, dengan kesalahan-kesalahanku, kama ba'adta, sebagaimana engkau telah jauhkan, bainal masyriq, antara timur, wal maghrib, dan barat. Allahumma naqqini, ya Allah, bersihkanlah aku, min khotoyaya, dari kesalahan-kesalahanku, kaman yunaqqas saubul abyadu minad danas, sebagaimana dibersihkannya kain putih dari noda. Kita berharap kesalahan kita itu dibersihkan seperti kita membersihkan kain putih dari noda. Allahumma silni, ya Allah, basuhlah aku, min khotoyaya, di antara kesalahan-kesalahanku. Maksudnya, ya Allah, basuhlah kesalahan-kesalahanku, bil ma'i, dengan air, wasalji, dengan salju, wal barud, dan dengan embun. Intinya, esensinya pada satu perkara, kita kepengen dihapus dosanya, dijauhkan kesalahan kita, dibersihkan dosanya seperti kain putih bersih dari noda. Kemudian kita kepengen supaya dibasuh itu kesalahan kita dengan air, dengan salju, dengan embun. Ini kalau di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Dan nanti kemudian Allahu Akbar kabiru, boleh nggak? Boleh. Allahu Akbar kabiru walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian gimana? Allahumma inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Dalam dia boleh, salat malam bisa beda lagi, boleh. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa ma fihin, wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihin, wa lakal hamdu anta al-haq wa wadukal haq wa qawlukal haq wa liqaukal haq wal jannatu haq wa naru haq wa nabiyyina haq wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haq wa sa'ati haq, dan seterusnya. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu ala wa bika amantu, kemudian wa ilaika anabtu, dan seterusnya. Ya, ini bisa boleh. Jadi tidak harus itu. Makanya nanti gonta-ganti juga boleh, gonta-ganti bacaan. Tapi di antara hadis yang berbicara tentang ini yang paling sahih adalah riwayat Bukhari Muslim, bacaan doa antara takbir sampai Al-Fatihah ini. Yuk bareng-bareng yuk. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma silni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Silakan. Baru setelah itu membaca Al-Fatihah. Diawali dengan tawadhu, setidaknya di rakaat pertama. Ini kalangan Syafi'iyah seperti itu. Tawadhunya gimana? Boleh a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebagaimana yang biasa kita ta'awudz, atau bisa ini. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim, boleh. Nah, kita contoh nih. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Enak mana? Langsung gampang bala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh gitu kan. Nih. Kalau ini artinya apa? A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. As-Sami, yang maha mendengar, Al-Alim, yang maha mengetahui, minasyaiton, dari setan, Ar-Rajim, yang terkutuk, min hamzihi, dari bisikannya, wa nafhihi, dari tiupannya, wa nafsihi, ya, dari gangguannya dan dari bisikannya. Ini boleh seperti itu. Kalau kepengen sedikit panjang ya a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Kalau yang sederhana gimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sir. Ini dibacanya sir. Ya. Membaca Al-Fatihah dengan mensirkan bacaan basmalah. Kenapa? Nah, coba kita tengok nih periwayatan tentang ini. Kok bacaannya sir? Oke. Ya, kita coba tengok. Tentang basmalah sir, nanti bukan berarti yang jahar salah ya. Ini hanya kita coba cross check riwayat. Karena di dalam Sahih Muslim disebutkan ini dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik itu cerita, "Sholaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah sholat bersama Rasulullah, artinya makmum kepada beliau. Wa Abu Bakrin, setelah Nabi sedo, kami juga pernah bermakmum kepada Abu Bakar. Wa Umar, setelah Abu Bakar sedo, maka kemudian yang jadi imam itu Umar. Anas juga pernah sholat, artinya selalu sholat di belakangnya Umar. Wa Utsman, kami juga sholat bersama Utsman setelah wafatnya Umar. Nah, ternyata baik ketika bersama Nabi, bersama Abu Bakar, bersama Umar maupun bersama Utsman, falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak mendengar mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini artinya bacaan basmalah kebanyakan dari sahabat itu adalah dibaca sir. Cuma nanti beda, kalangan Syafi'iyah beda. Itu ya. Karena nanti ada yang berpendapat Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, gitu ya. Sekalipun ini riwayat tentang ini mungkin sebenarnya agak lemah, karena Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surat An-Naml, bukan surat Al-Fatihah. Cuma karena nanti ada 7 ayat yang diulang-ulang, nah itu berarti menunjukkan bahwa Bismillah itu masuk di dalamnya. Cuma ya ini tadi, faktanya di dalam Sahih Muslim disebutkan menurut Anas, baik Nabi, Abu Bakar, Umar maupun Utsman, ternyata begitu sholat langsung yang didengar oleh makmum itu adalah bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti ta'awudnya dan basmalahnya sir. Sir itu berarti gimana? Lirih. Dibaca atau tidak? Baca, cuma sir, seperti itu ya. Baik. Nah, kemudian tentang Al-Fatihah ini termasuk rukun daripada sholat, karena nanti tidak sah kalau ada orang sholat ternyata tanpa membaca Al-Fatihah. Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat, artinya sholatnya itu tidak sah bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, Al-Fatihah. Tidak sah. Nah, ini ada beberapa konsekuensi nih dari hadis ini, ada beberapa konsekuensi. Satu, segolongan ulama berpendapat seorang makmum masbuk yang tidak sempat membaca Al-Fatihah maka dianjurkan tidak menghitung rakaat itu. Bisa dipahami apa maksudnya? Misal nih kita masbuk itu apa? Telat ya. Ternyata kita dapati begitu masuk di musola ini imam itu sudah bacaan suratan itu sudah selesai dan kemudian mau takbir Allahu Akbar. Takbir untuk apa? Ruku. Ya. Maka menurut kelompok yang berpendapat bahwa ini adalah sesuatu yang fardu dan tidak sah
sholat itu tanpanya, maka orang yang tidak mendapatkan dalam rokaat itu tidak cukup untuk membaca Al-Fatihah, rokaat itu tidak dihitung. Makanya nanti sekalipun dapat rukuk, sekalipun dapat sujud, dia tidak menghitung rokaat ini. Kenapa? Karena tidak membaca Al-Fatihah. Dia nanti berarti bangun lagi setelah salam dengan menambahkan rokaat yang tidak membaca Al-Fatihah. Cuma nanti ada satu riwayat Sahih Bukhari, Nabi itu pernah mendapati ada seorang sahabat yang mungkin tergesa, sehingga ketika dapati imam itu lagi rukuk, dia itu rukuk sambil jalan, Pak. Karena khawatir nggak kebagian rukuk itu sambil jalan itu. Jadi wudu itu dari posisi situ sampai kemudian masuk di shaf. Nah, menariknya orang ini tidak disuruh menambah rokaatnya. Makanya nanti segolongan ulama berpendapat masbuk itu atau sholat jamaah itu asal masih mendapatkan rukuk sudah dihitung satu rakaat, gitu ya, karena jamaah. Tapi kalau jenengan sholat qiyambak kok mboten maos Al-Fatihah, pripun? Tidak sah, tidak sah. Karena ini tadi la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kecuali orang yang sudah sepuh banget baru masuk Islam nembe diajari sholat dan ternyata memang urung hafal Al-Fatihah niku kemawon urung hafal. Gimana nih sholatnya? Boleh cukup mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sudah, bacanya itu tok. Sujud, rukuk, i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, kemudian nanti bangkit lagi, Allahu akbar. Bacanya itu tok. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi kasus orang yang gimana tadi? Sama sekali tidak hafal Al-Fatihah. Makanya nanti mungkin dalam kondisi darurat di mana mungkin jenengan masih punya orang tua yang sudah sangat sepuh, ternyata sampai nyuwun ngapunten, misalnya pikun, kita mau mengajak sholat, konsentrasinya itu sudah sering blank kan? Ada ya orang tua seperti itu? Ada. Makanya sudah, sholat gitu kan. Yo mantuk gitu kan, tapi nembe sholat sebisan saja mungkin pakai isyarat hilang. Makanya ya sudah cukup dengan bacaan tadi. Satu rakaatnya baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. Ruku itu baca doanya itu sunnah, rukuknya wajib. Ini ya, ini satu cara. Rukuknya wajib, baca doanya itu sunnah. Lagi diwahamin apa mboten? Berarti nih yang yang rukuk kok ternyata mboten mau nopo-nopo, salatnya sah apa mboten? Sah. Nah, cuma rukuknya itu jangka waktunya berapa? Nah, nanti sebenarnya kita bahas, tapi yang jelas cukup untuk membaca satu tasbih saja sudah cukup. Subhanallah gitu, itu sudah cukup. Ini sekedar hitungan gitu kan ya. Jadi tidak sah salat tanpa Al-Fatihah. Nah, fadilahnya Fatihah itu adalah Umul Quran, hiya sab'ul masani wal Qur'anul Azim. Yang namanya Al-Fatihah itu adalah induknya Al-Quran. As-sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Bacanya diulang-ulang nih karena dibaca di dalam sholat. Nah, tadi ya tentang tanpa bismillah seperti itu. Nah, sedikit tambahan kaitannya dengan Al-Fatihah begini kaum muslimin. Terus gimana nih ketika Al-Fatihah kaitannya dengan bacaan makmum? Begini, bila imam membaca keras, maka makmum tidak perlu membaca. Berarti kalau dalam sholat maghrib misalnya, yang keras rakaat pertama dan kedua, ya sudah, bacaan imam sudah cukup menjadi bacaan makmum. Maka dalam 2 rakaat tadi, diamnya makmum atau tidak membacanya makmum itu justru kesempurnaan bermakmum. Terus jenengan itu bermakmum sempurna itu justru ketika mendengarkan, tidak ikut membaca. Cukup mendengar, itu sudah sempurna. Mendengar bacaan imam. Nah, cuma beda kasus. Ternyata bacaan imam bacaannya lahan dan jenengan seorang qori. Qori itu berarti jenengan orang yang faham kaidah baca Al-Quran, tajwidnya bagus, tahsinnya bagus dan seterusnya. Imamnya lahan, jenengan wajib baca.
sekalipun imam baca keras. Bisa dipahami? Jadi kalau bacaan imam kok buruk, jangan lebih bagus daripada bacaan imam, jangan baca. Karena nanti jadi tidak sah. Jadi tidak sah, sholatnya jangan bisa tidak sah. Bisa dipahami? Tapi sholatnya si imam sekalipun gradul-gradul, gimana? Sah, nggak masalah. Tapi yang makmum tadi, bagi bacaan imam kayaknya kok banyak salah panjang pendeknya dan seterusnya. Maka setelah imam selesai, masih ada jeda waktu, jenengan baca sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, dan seterusnya. Nah, termasuk juga wajib membaca Al-Fatihah dalam sholat sir, sekalipun makmum wajib baca. Ya, termasuk di rakaat keberapa? Ketiga dan empat di sholat isya, maka juga wajib untuk membaca, gitu kan? Gitu. Ya. Atau nih, karena saking besarnya masjid, sehingga bacaan imam yang sebenarnya jahar tapi tidak sampai terdengar di soft jenengan yang berdiri, mungkin karena saking jauhnya. Imam wis maca Al-Fatihah apa urung ya, gitu kan? Karena kebetulan mungkin nggak pakai mic. Kadang kita dapatnya ada masjid yang kayak gitu, Pak. Terus pokoknya ngertinya takbir, baru takbir dan seterusnya, gitu kan. Bacaan imam kita tidak mendengarnya, maka jenengan jadi wajib untuk baca. Ya. Jadi sekali lagi, diamnya makmum adalah kesempurnaan bermakmum. Kenapa? Innama ju'ilal imam liyu'tama bihi wa idza qara'a wa ansitu. Yang namanya imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti. Maka bila imam itu membaca Al-Quran wa ansitu, maka diamlah kamu. Dan ada kaidah di mana bacaan imam cukup menjadi bacaan makmum. Mangkana lahu imamun fa qiraatul imam lahu qiraatun. Barang siapa sholat bersama imam, maka bacaan imam cukup menjadi bacaannya. Misalnya tadi ya, yang berpendapat bahwa orang itu sholat jamaah itu asal mendapati ruku, maka dia sudah boleh dihitung 1 rakaat. Nah, terus Al-Fatihahnya gimana? Al-Fatihahnya gimana? Ya sudah diwakili imam. Sama juga ketika di dalam rakaat ternyata bacaan Al-Fatihah kita belum selesai, imam sudah takbir. Pernah mendapati? Karena imamnya cepat banget gitu kan, dalam sholat sir ya, sholat sir. Kita baru saja ihdinas siratal mustaqim, imamnya Allahu Akbar gitu kan, misalnya itu. Dalam sholat sir loh, karena kita itu tidak mendengar bacaan imam. Bisa jadi. Gimana nih? Karena kita tidak sempat baca Al-Fatihah, sholatnya sah. Karena apa? Bacaan imam sudah menjadi bacaan makmum. Seperti itu. Ini yang ketiga, Bapak Ibu kaum muslimin harus rumah Al-Fatihah. Sekarang yang keempat. Setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat-surat Al-Quran. Diawali dengan membaca amin setelah imam mengucap waladhdallin. Amin. Mari kita coba tengok nih bacaan amin. Amin setelah Al-Fatihah begini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a waladhdallin qala, maka beliau mengucap amina wa rafa'a biha sautahu. Beliau mengeraskan bacaannya. Jadi imam juga ikut membaca. Karena Nabi statusnya jadi imam. Ketika beliau mengucap apa tadi? Waladhdallin. Beliau juga mengeraskan bacanya. Amin. Seperti itu. Imam ikut membaca, bukan kewajiban makmum tok. Itu kan imam membaca. Nah, ada keutamaan nih, membaca amin itu punya keutamaan. Ida amanal imamu fa aminu. Jika imam mengucap amin, maka bacalah amin kalian. Kita disuruh membaca amin juga. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikat. Siapa yang membaca aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, pertanyaannya, dan malaikat moco aminnya kapan? Gitu kan? Ternyata bacaan aminnya malaikat bersamaan dengan bacaan aminnya imam. Ya, maksudnya bacaan malaikat gimana sih?
ternyata ketika kita sholat jamaah, malaikat juga ada yang ikut sholat bersama kita. Gitu. Mereka baca amin ketika imamnya mengucap waladhdallin, iya. Dan siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, kapan malaikat membacanya? Yo ngetutke bacaan imam, aminnya imam. Jangan pas waladhdallin. Biasanya imam mungkin tarik nafas dulu, ambekan dulu. Oh ya sudah, tunggu sebentar, baru kemudian kita sesuaikan. Amin. Keutamanya beda. Ya. Dan dianjurkan, yo bareng-bareng, gitu kan. Ojo terus digawe jerdal-jerdil, ana sing wah aku anu wis pinter tak disedeo amin, gitu kan. Yang belakang baru amin, gitu. Ya bareng-bareng ya. Idza qama ahadukum amina, idza qala ahadukum amina, jika salah seorang di antara kalian itu mengucap amin, wa qalatil malaikatu fis samai, maka malaikat-malaikat yang ada di langit itu pada berkata amina, fawaqa'at ihdahumal ukhra, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, salah satunya bersamaan dengan bacaan yang lain, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Salah satunya gitu. Baru setelah membaca amin, gimana tadi? Ya, membaca ayat Al-Quran pada rokaat pertama dan kedua. Bacaannya itu rokaat pertama dan kedua. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari, gini ya. Ana Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dhuhri fil ulayain bi umil kitab wa suratain. Beliau itu pernah sholat duhur dan beliau itu membaca di rokaat dua rokaat awal ya, di dua rokaat awal, berarti rokaat satu, rokaat dua, yang beliau baca itu adalah umul kitab dan surat di dua rokaat. Umul kitab berarti apa? Al-Fatihah dan kemudian suratan. Wa fi rakaatainil ukhrayain, adapun di dua rokaat yang terakhir di umil kitab, beliau hanya membaca umul kitab. Jadi rakaat ketiga nanti di sholat maghrib ya cukup Al-Fatihah. Rakaat 3-4 dalam sholat isya cukup Al-Fatihah. Seperti itu. Karena riwayat ini di dalam Sahih Bukhari ini. Ya. Kemudian kaum muslimin, dalam sholat berjamaah dianjurkan meringankan bacaan. Ya, karena disebutkan ini di dalam Sahih Bukhari. Inilah adahulu fi sholat wa ana uridu itolataha. Sesungguhnya aku itu pernah melakukan sholat dan saya itu kepengen memanjangkan bacaan. Fa'asma'u buka asobiyi, tiba-tiba aku mendengar ada anak kecil yang menangis. Ya. Fa'atazawaju fi sholati, maka aku kemudian meringankan bacaanku mimma a'lamu, dikarenakan aku tahu min syiddati wajdi ummihi, pasti ibu dari si anak itu resah min bukaihi, gara-gara tangisan anaknya. Oh, berarti sebenarnya seorang imam itu harus responsif. Bisa dipahami? Responsif. Apa yang terjadi pada jamaahnya dia itu harus tahu. Oh, kira bocah cilik nangis gitu kan. Bocah cilik nangis. Ojo suwe-suwe, kalau sholat ojo suwe-suwe. Kenapa? Ibunya pasti panik. Itu kan ibu yang sholat. Misalnya anak kecil malah ono suara pintu grek gitu. Wah, ojo buka lamang kayak gitu. Kan pasti panik, ngerti-ngerti mau suara tangis kok ternyata di luar sana gitu kan, sudah seperti itu. Kalau bisa imam responsif, ya sudah, bacaan suratannya ora usah dawa-dawa, nggak usah panjang-panjang, ringankan baca. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita itu mau bacaan yang panjang silahkan, kalau dalam sholat sendiri. Ida sholata ahadukum linnas fal yukhaffif, jika kalian itu sholat bersama orang-orang, maka ringankanlah. Fa inna minhum dha'ifa, karena di antara mereka mungkin ada orang-orang lemah, wasakima, di antara mereka mungkin ada orang-orang sakit, wal kabiro, mungkin ada orang yang sudah sepuh, wa idza shala ahadukum li nafsi, adapun jika kalian itu sholat sendirian, fal yutawwil masya'a, silahkan perpanjang sesukanya. Cuma pengertian ringan ini juga butuh dipahami, ya. Kalau kita berada di suatu jamaah yang ternyata jamaahnya cukup paham dan punya semangat, boleh nih kita mungkin bikin kesepakatan dulu, ya.
niki sholat tarawih satu malam satu juz gitu. Boleh? Boleh. Tapi harus sepakat gitu kan. Kira-kira kok ternyata enggak, tiba-tiba nih kita datang di suatu masjid suruh jadi imam dan seterusnya. Kena hisine wong tuwe gitu kan, dan seterusnya. Mungkin podo sing dengkule jere sering asam urat, sing tapakane sok ketipel semutan dan seterusnya. Wah, maca al-Baqarah ngantek 30 ayat dalam satu rakaat. Wah, podo watuk kabeh gitu dan seterusnya. Lah imamnya kok anteng wae. Ini malah justru makruh yang seperti itu. Makanya responsif. Jadi ini kayaknya jenuh ini makmum, ya sudah, ringankan bacaan seperti itu. Ini ya tentang suratan ya. Nah, kemudian imam meringankan bacaan dalam sholat jamaah, kemudian tenang sejenak setelah membaca Al-Quran tadi. Jadi ada tenangnya ini sebelum nanti takbir itu. Ternyata beliau tidak langsung begitu selesai baca suratan langsung takbir, tidak ya. Maka ada satu riwayat di dalam Musnad Ahmad, hafidtu sakataini fi sholat, aku tahu ada 2 diem dalam sholat. Satu sakatun ida kabarul imam hatta yaqra'u ya, yang tenang atau diem yang pertama adalah tadi antara takbir sampai bacaan Al-Fatihah. Kemudian tenang atau diem yang kedua adalah ida farohum min qiraatil ya, ketika selesai baca suratan, gitu. Nah, nanti kemudian ada beberapa anjuran ke muslimin, kalau bisa rakaat pertama ya ayatnya lebih panjang, bacaannya lebih panjang daripada rakaat kedua. Ada juga anjuran kalau bisa rakaat pertama ya memang surat-surat yang terlebih dahulu, kemudian rakaat kedua adalah surat yang belakangan. Misalnya nih, kalau ternyata kita itu di rakaat pertama baca Sabbihisma, ya berarti nanti rakaat kedua adalah yang lebih pendek dan di belakangnya. Di belakangnya itu ya mau belakang jauh, mau belakang yang penting adalah di belakang. Itu termasuk sekedar anjuran. Maka kalau rakaat pertama itu misalnya baca Al-Baqarah 1 sampai 5, ya kalau bisa rakaat kedua Al-Baqarah 6 sampai 8, misalnya seperti itu. Rakaat kedua lebih pendek daripada rakaat pertama. Seperti itu. Ini tentang bacaan ya. Baik, kaum muslimin harus dikumul. Kita lanjutkan sekarang rukuk nih. Ya. Melakukan rukuk sambil bertakbir, Allahu Akbar ya. 2 tangan ya diangkat setinggi bahu atau telinga tadi, Allahu Akbar. Nah, kemudian rukuk. Ini sebagaimana yang sudah kita bahas. Kemudian cara rukuk begini, badan dibungkukkan, telapak tangan menggenggam lutut dan jari-jari direnggangkan, punggung dan kepala sejajar atau rata. Ya, coba kita tengok tentang rukuk nih. Ilustrasi gambarnya seperti ini. Nih, ya. Gimana posisi tulang punggung? Rata. Dan ini nanti kepala juga sejajar nih dengan posisi punggung. Ya. Kemudian tangan-tangan diletakkan di mana? Di lutut, bukan di paha, bukan di betis. Kalau di paha biasanya gimana? Posisi kepala nanti jadi agak dangak. Kalau ada yang kadang di bawah lutut, ya nanti jadi terlalu dekokong. Ya sudah, letaknya di lutut. Dan koyong gegem dengkul. Dengkul itu kayak digenggam, ya, bukan rapat, tapi digenggam. Ini kan tangannya nyebar seperti ini, genggam lutut. Ini tata cara rukuk seperti itu. Hati-hati, di titik ini nanti ada orang yang disebut mencuri dalam sholat. Kenapa? Karena tidak sempurna rukuknya. Nah, sekarang wajib tumakninah. Apa tumakninah? Tenang. Baru rukuk langsung diangkat. Sudah, tahan dulu nih, tahan dulu berapa? Ya setidaknya cukuplah sekali tasbih subhanallah. Ya sudah, silakan nanti sami Allahu liman hamidah. Tapi tumakninah dulu. Karena begini. Suatu saat nih ada seorang sahabat itu rukuk, tapi rukuknya cepat banget. Maka kemudian Nabi bersabda, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu ulangi sholatmu, kamu itu belum sholat. Itulah. Nah, orang itu
Ini dinasihati sampai 3 kali. Faqala waladhi ba'asaka bil haq. Ya. Ma usinu khairahu. Ya, fa'alimni. Ya. Karena tadi sholat suruh diulang. Begitu diulang, ternyata Nabi ngendika malih, kamu kembali, ulangi sholat kamu. Gitu kan. Begitu sudah sholat, ternyata masih belum benar, disuruh kembali lagi, ulangi, kamu belum sholat, ulangi sholat kamu. Nah, orang ini kemudian, ya Rasulullah kula pun mboten saged niku sing langkung saya niku sing kados pundi, ajari saya. Faqala ida kumta ila sholat fakabir. Jika kamu itu bangun untuk sholat maka bertakbirlah. Summa iqra mata yasyaru ma'aka. Silakan baca suratan yang kamu itu paling mudah untuk melakukannya minal Quran, di antara ayat-ayat Al-Quran yang ada. Sumarka, kemudian rukuklah hatta tatma'inna roki'an, sampai rukuk benar-benar tumak ninah. Tadi sudah punggung rata dan kemudian tenang. Ini menjadi sesuatu yang wajib. Sesuatu yang wajib. Ya, wajibnya menyempurnakan rukuk karena pernah nih suatu saat, ini di dalam riwayat Bukhari, Ro'a Hudzaifah, sahabat Hudzaifah itu melihat rojulan la yutimu ruku'a wa sujuda. Ada orang sholat tapi tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Esih rodondanga wis iktidal, atau mungkin kembleseken nembe tul gitu aja sudah iktidal. Ketika sujud juga seperti itu, belum nempel ini dahi sudah kemudian bangun dari sujud. Ternyata komentar Hudzaifah apa? Ma sholaitah, kamu itu belum sholat. Delok guys sama Hudzaifah, ma sholaitah, kamu itu belum sholat. Walau muta, jika kamu itu sampai mati sholatnya kau tetap kaya ngono, muta ala ghairil fitrah, kamu mati tidak di atas fitrah, alati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alaiha, yaitu fitrah di mana padahal Allah telah menciptakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atasnya, yaitu maksudnya di atas agama Islam. Dianggap tidak mati di atas agama Islam. Gara-gara apa? Tidak sempurna rukuk dan sujudnya. Nah, nanti sujud ada kaifiahnya. Bahkan disebut sebagai apa? Disebut sebagai pencuri dalam sholat. Asma'un nasi syariqata alladhi yasriqu min sholatihi. Seburuk-buruk pencuri itu adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Maka diantara sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min sholatihi? Kepripun niku sing dimaksud nyolong teng salatipun. Ternyata maksudnya la yutimma ruku'aha wala sujudaha, orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Ini rukuk. Nah, sekarang apa yang dibaca ketika rukuk? Nah, diantaranya ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ruku'ihi, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membaca di dalam rukuknya ini, wa sujudihi, rukuk dan sujudnya. Berarti bacaan rukuk dan bacaan sujud sama. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Biasanya jenengan apa? Ini? Oke ya, kita baca ya. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Bareng-bareng. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Lagi. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Allahumma, ya Allah, Rabbana, Tuhan kami, wa bihamdika, dengan memujimu, Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku. Boleh juga membaca ini, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Maha suci Tuhanku yang maha agung, maha suci Tuhanku yang maha agung, maha suci Tuhanku yang maha agung. Boleh. Gimana? Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Boleh juga ini, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Boleh. Gimana? Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Lagi.
Qudusun Rabbul malaikati waruh. Ini artinya apa? Ya, subuhun kudusun, engkau Tuhan yang maha suci, ya, yang tidak layak bagi kebesaranmu, ya, tidak ada kekurangan, maksudnya tidak ada kekurangan dari hal yang tidak layak bagi kebesaranmu, ya. Kudusun Rabbul malaikati waruh, Tuhannya malaikat-malaikat dan juga Tuhannya Jibril. Ar-Ruh itu maksudnya Jibril. Boleh nih bacaannya seperti itu. Boleh juga ini nih. Subhanadil jabarut wal malakut wal kibriyai wal adomah. Ya coba baca yuk. Subhanadil jabarut wal malakut wal kibriyai wal adomah. Lagi. Subhanadil jabarut wal malakut wal kibriyai wal adomah. Ini ketika ruku. Yang biasa ya sudah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Boleh. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nah, kalau ganti-ganti itu juga membuat kita itu lebih perhatian. Ya, supaya dalam sholat itu bacaan kita itu perhatian. Sesekali gimana? Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nanti sholat isya misalnya ganti Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, supaya ajak gue itu biasanya ngeblas. Kayak dulu naik latihan sepeda motor baru berlatih, itu ngerem saja kan pakai otak perintah, rem tangan gitu kan, mau rating saja otak perintah. Tapi begitu sudah nanya, coba otak kita pakai perintah enggak nih, sudah begitu orang mandek yang ngerti-ngerti wis seret dewe, wis hafal dan seterusnya. Nah sholat kadang seperti itu, saking apale malah jadi geblas gitu kan. Jangan mau copo yo gitu kan. Nah makanya sesekali ganti subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Nah ketika rukuk tadi gimana? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nah contohnya gitu. Oke, hari ini sampai rukuk dulu. Nanti insya Allah kita lanjutkan i'tidal, sujud dan seterusnya pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kami akhiri, mungkin ada yang butuh didiskusikan. Semoga. Ya? Tentang bacaan sir. Ya. Beliau seperti apa? Karena ada yang baca, tapi masih kedengar yang masih. Jadi begini, kita definisikan dulu arti kata kiroah atau membaca. Membaca itu bibir itu bergerak. Dan setidaknya kita masih bisa mendengar lebih bagus. Kita masih mendengar. Ya, kita sendiri. Misalnya tadi ya dalam bacaan sir alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan sir. Kalau misalnya ini berarti bibir kita bergerak. Boleh Pak, boleh. Selama tidak mengganggu mungkin teman sebelah dan seterusnya. Karena nanti kalau justru malah dibatin, nanti nggak sah ini. Nggak sah ya kalau dibatin. Dibatin kan kadang ada kan orang sholat menang baik. Kalau menang baik, begitu wacana yang jerati kok, yang jerati. Itu namanya tidak kiroah. Karena kiroah itu tadi gimana? Bibir bergerak. Termasuk ketika tadi rukuk. Ada gerakan bibir. Bukan hanya menang baik, neng jerati subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim. Bukan, tapi bibir bergerak. Ya, setidaknya diri kita masih mendengar, nggak apa-apa. Boleh. Ada juga. Ada yang lain mungkin? Oke, bila tidak ada, mungkin kita cukup di sini ya. Semoga kualitas sholat kita semakin hari semakin meningkat, kaifiyahnya, kehusyuannya, dan kefahaman kita akan bacaan yang ada di dalamnya. Ini ya, sambil subhana rabbiyal azim artinya apa? Maha suci engkau Allah yang maha agung, gitu kan? Kenapa? Karena kita lagi ruku sedang mengagungkan Allah dan seterusnya. Sehingga ketika bacaan kita itu paham ya, harapannya lebih memudahkan kita untuk bisa khusyuk, gitu kan? Hadir hati di dalam sholatnya.
Maka dan kaum muslimin rahimakumullah, monggo kita pungkasi kanthi doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.